bawah langit yang tak pernah berhenti menyaksikan kisah hidup, ada mereka yang tak pernah memilih takdir, tetapi takdir yang memilih mereka. Siti Nurbaya, seorang gadis dengan hati yang sederhana, kini berdiri di persimpangan antara cinta yang tulus dan kewajiban yang tak terhindarkan. Nurbaya, ibu tak sanggup lagi menanggung beban ini. Semuanya sudah terlambat. Ibu, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Kenapa ibu tampak begitu lemah? Beritahulah aku, ibu. Utang kita pada Datuk Maringgi. Dia terus mendesak Nurbaya. Jika kita tidak mampu melunasinya, kita akan kehilangan segalanya, termasuk rumah ini. Lalu, apa yang dia inginkan dari ibu? Apa yang harus kita lakukan? Dia ingin menikahimu. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Jika engkau menolak, maka kita akan kehilangan segalanya. Ibu, aku tidak tahu harus berkata apa, ibu. Apakah ini takdir yang harus aku jalani? Apakah aku harus mengorbankan kebahagiaanku demi keluarga ini? Maafkan ibu, nak. Ibu hanya bisa pasrah. Hanya kamu harapan satu-satunya yang tersisa. Ibu, aku tidak mengerti. Apakah aku harus mengorbankan kebahagiaanku demi keluarga ini? Tapi aku tidak ingin melihat ibu menderita lebih lama lagi. Apapun akan kulakukan demi keluarga ini. Aku rela demi ibu. Maafkan ibu Nurbaya. Ibu tidak ingin membebanimu dengan hal ini. Tapi apa yang bisa ibu lakukan? Ibu tidak punya pilihan lain. Ibu, aku akan melakukan ini dengan ikhlas meskipun hatiku hancur. Karena aku tahu ini ada yang terbaik untuk kita. Apapun akan aku lakukan demi kebahagiaan keluarga ini meskipun berat. Samsul, aku bingung. Ada apa Siti? Kenapa kau tampak seperti itu? Semua terasa semakin berat. Ibu dan utang-utang itu membuat aku seperti tak ada jalan keluar. Kita bisa atasi semuanya. Apapun caranya, aku akan tetap membantu. Bukan soal itu, Samsul. Ada hal yang lebih besar. Datuk Maringgi. Dia ingin aku menikah dengannya. Dan ibu tidak bisa menolak. Tapi itu tak adil, Siti. Kau tidak bisa dipaksa seperti itu. Kadang hidup tak memberikan kita. Aku harus melakukan Aku tak bisa melihat yang menderita lebih lama. Taruhannya adalah rumahku. Aku tidak sanggup melihat ibu kehilangan tempat tinggal. Kau benar. Aku tak bisa memaksakanmu, Siti. Tapi jika kau memerlukan bantuan, aku siap membantu. Maafkan aku, Samsul. Aku tak bisa menunggu. Aku harus ikut jalan ini. Jaga dirimu, Siti. Aku berharap yang terbaik. Terima kasih, Samsul. Maafkan aku. Siti Nurbaya, kedatanganmu hari ini membuat hatiku sangat tenang. Aku berharap kau telah mempertimbangkan tawaran yang kuberikan. Datuk, aku datang ke sini bukan karena kehendak hatiku. Ibuku sakit dan kami terjebak dalam kesulitan. Tapi aku menerima tawaran Datuk demi keluarga kami. Maafkan ibu Nurbaya. Ibu tak punya pilihan lain. Kita terjerat utang yang besar. Hanya Datuk yang bisa membantu kita. Siti, kau adalah gadis yang bijak. Dengan ini, aku akan menjamin kehidupanmu dan keluargamu akan lebih baik. Kau akan menjadi milikku, dan seluruh harta kekayaanku akan menjadi milikmu juga. Tidak ada kesulitan, tidak ada lagi rasa cemas. Aku akan pastikan hidup kalian nyaman dan aman.
Aku mengerti, Datuk. Hanya saja, apakah hidup yang penuh kemewahan ini akan sebanding dengan kebebasan yang hilang? Datuk, adakah kebahagiaan di dalamnya? Kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah kenyamanan dan kekuasaan. Kau akan belajar menghargai semua ini, Nurbaya. Nurbaya, maafkan ibu. Ibu tahu betapa berat beban yang kau pikul. Tapi ibu tidak bisa membiarkan kita terjerat lebih lama lagi. Kamu harus bertahan, nak. Datuk, aku tak bisa membiarkan ini terjadi. Kau tak berhak mempermainkan hidup Siti dan ibunya. Ini bukan soal uang dan kekuasaan, ini soal harga diri manusia. Anak muda, aku tidak tahu apa yang menggerakkanmu. Tetapi ini urusan keluarga Siti, bukan urusanmu. Kau hanya pemuda yang berani berbicara di rumahku. Aku tidak akan membiarkan seorang wanita terpaksa dimiliki oleh seorang hanya wanita. Ini tentang harga diri manusia, Datuk. Siti bukan barang dagangan yang bisa kau jual belikan. Samsul, jangan. Kau bisa terluka. Kita tidak bisa melawan ini semuanya. Jika kau tak bisa menghormati aku akan pastikan kau akan mendapatkan akibatnya. Keluarga ini sudah terjerat. Kau tidak akan bisa merubah takdirnya. Pengawal, bawa dia keluar. Malang Sakijok Mato, hari ale alah batantuan. Di balik tabir kain yang berkilau, tak seorang pun tahu isi hati Siti yang sangat remuk. Pernikahan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari hidup yang tak pernah ia pilih. Cinta yang ia simpan untuk Samsul, kini harus ia kubur dalam-dalam. Samsul, ini kami mengumpulkan uang. Memang tidak banyak, tapi kami ingin membantu. Terima kasih kawan. Ini sangat penting bagimu. Kami semua mendukungmu. Apa artinya semua kemewahan ini jika jiwaku tak pernah tinggal di sini? Siti, Samsul, kenapa kau? aku ke sini datang untuk melihatmu. Samsul, seenaknya kau masuk rumahku dan mengganggu istriku. Dia bukan istrimu, kau menyeretnya dengan hutang dan ancaman. Itu bukan cinta. Aku terlambat. Tidak, kita tidak terlambat. Hanya saja dunia tak pernah memberi kita waktu. Hari itu di rumah megah yang dahulu menjadi lambang kekuasaan Datuk Maringgi, dua jiwa muda meregang nyawa dalam pelukan cinta yang tak sempat bersatu. Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, dua insan yang dipisahkan oleh kuasa dan keserakahan, akhirnya dipersatukan dalam kematian yang sunyi namun bermartabat. Kabar tentang tragedi itu menyebar cepat ke seluruh penjuru negeri. Tangis duka berubah menjadi gelombang amarah. Masyarakat yang selama ini diam bangkit menuntut keadilan. Datuk Maringgi tidak hanya kehilangan dua nyawa, tapi juga kehilangan segala yang ia agung-agungkan: harta, kehormatan, dan kekuasaan. Gelar kebangsawanannya dicabut, rumah megah yang ia banggakan dikosongkan.
Ia diusir dari tanah yang selama ini tunduk kepadanya. Kini, ia hanyalah seorang lelaki tua yang dihantui bayang-bayangan kesalahan. Sementara itu, di antara senyapnya malam, jasad Siti dan Samsul dibaringkan berdampingan. Tak lagi ada jeruji adat, tak ada lagi belenggu hutan, hanya damai dan tenang. Mereka kalah dalam dunia yang tak berpihak, namun menang dalam keteguhan cinta yang tak bisa dibunuh oleh siapapun. Dan dunia kini mencatat bahwa kekuasaan tanpa kasih hanya akan berujung pada kehancuran. Cinta kan selalu abadi, walau takdir tak pasti, kau selalu di hati.